Kita masuk ke leg kedua pertandingan semifinal Liga Champions musim ini. Newcastle harus bertandang ke Allianz Stadium, markas dari Juventus FC. Con el respeto que se merece el himno de la UEFA Champions League, que se ha convertido por derecho propio en el mejor símbolo del fútbol europeo. Dan ini merupakan starting line up yang diturunkan oleh tim tuan rumah. Seperti biasa dengan kekuatan terbaiknya ada Dani Carvajal dari fullback kanan, ada Werner, Guardado dan Chiesa di lini depan. Sedangkan starting line up dari Newcastle United memasang Alisson sebagai kiper utama, dan line up seperti biasa ada Poulsen, Haaland dan Saint-Maximin di lini depan, dan Kante, Neymar di lini tengah. Kita lihat ketegangan dari kedua tim atau kedua kesebelasan di leg kedua ini, karena di leg pertama hasil seri menanti mereka berdua. Siapakah yang berhasil memenangkan pertandingan maka berhak maju ke babak final pastinya. Seperti yang kita tahu, di leg pertama yang bermain di Stadium James Park, pertandingan berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1. Jika hasil pertandingan ini tak berubah, maka Juventus akan lolos langsung ke babak selanjutnya karena gol tandang masih dihitung di Liga Champions kali ini. Tapi tak mudah begitu saja pastinya Juventus untuk maju, karena Newcastle berusaha untuk memenangkan pertandingan pastinya demi kembali mencatat sejarah maju ke babak final Liga Champions. Pertandingan cukup ketat, pertandingan dengan tempo tinggi sudah diperlihatkan oleh kedua tim sejak awal-awal babak pertama ini. Ada Nabil Fekir di Juventus, ada Timo Werner di depan, kali ini mampu dihalau oleh Christensen atau diamankan oleh bek tangguh Newcastle ini. Ada Tagliafico menggantikan peran dari Tierney. Ada Kyle Walker dari fullback kanan Newcastle United. Saint-Maximin yang diturunkan dari babak pertama, padahal di leg pertama dulu dia dimainkan di babak kedua saja. Season ini pun kembali berada di bawah mister gawang Juventus FC. Danilo Pereira pun didapuk sebagai pengganti Ndidi di laga sepenting ini. Ada Delight yang merupakan mantan pemain dari Juventus FC dan hanya menghasilkan pelanggaran saja. Untuk informasi, siapapun yang memenangkan pertandingan ini pastinya mereka harus berhadapan dengan salah satu dari Olympique Lyon atau Inter Milano. Masih kesulitan kedua tim untuk menembus lini pertahanan masing-masing lawannya. Ada Poulsen masuk ke dalam dan tak pelanggaran ternyata. Sisi kanan Newcastle atau Juventus diisi dengan fullback yang ofensif. Begitupun dengan sisi kiri di kedua tim. Dani Carvajal yang pindah dari Real Madrid, ada Arthur yang mantan pemain FC Barcelona. Cukup berbahaya tadi, mampu dihalau oleh Szczesny. Sebenarnya ini agak payah mereka berdua untuk menembus ini pertahanan masing-masingnya. Terlihat kedua kesebelasan masih bingung-bingung aja mereka. Langsung umpan namun tak sampai juga kepala Poulsen untuk menembus bolanya. Haaland pun kali ini jadi starting line up. Juventus kembali mencoba mengatur tempo dan menyusun serangan mereka. Ada Werner di sana, pindah di Chelsea dia. Bernardeschi berbahaya. Untung ada pemain Chelsea, pemain Newcastle yang menutup tadi. Dan dua peluang beruntun dari Newcastle, dan dua peluang beruntun dari Juventus yang membahayakan gawang Alisson Becker. Hati-hati pemain Newcastle, terutama pemain bertahan dan kipernya, jangan sampai kalah dan tak jadi masuk final ini. Mampu dihalau oleh Kyle Walker, serangan balik sepertinya ada Saint-Maximin, mampu ditutup oleh Guardado, sangat disayangkan. Ada Werner di sana.
Ada Neymar, ada Saint-Maximin gagal mengembalikan namun dapat di Neymar, dipotong Bernardeschi, ada Werner juga. Pusing kali ini. Masih sangat kepayahan kedua tim ini rupanya untuk menembus seperempat pertahanan masing-masing lawannya sampai menit 34-35 ini. Kante kali ini umpan sangat baik, shooting yang lemah yang juga tak terarah rupanya dari Saint-Maximin. Peluang lagi, serangan balik lagi dari Juventus, berbahaya. Fekir terlepas, dia dikejar oleh Delight, berbahaya. Satu tackling yang berbahaya. Apakah red card untuk Delight? Apakah penalti juga untuk Newcastle? Dan ternyata alhamdulillahnya cuma mendapatkan peringatan. Dan untungnya pelanggaran itu dibuat di luar kotak penalti saja. Pastinya keputusan yang sulit untuk Delight jika dilepaskan gawang Alisson dalam ancaman pastinya. Dan untungnya tendangan bebas ini pun hanya membentur 2 kali tembok kokoh yang didirikan oleh Alisson Becker. Namun peluang bagi Juventus atau si Zebra pastinya belum berakhir karena mereka mendapatkan tendangan sudut mampu dihalau oleh Neymar. Alexandro pelan saja terjadi kemelut tadi, untung dapat dihalau oleh pemain The Magpies. Serangan balik kali ini sangat cantik permainan dari Newcastle. Ada Saint-Maximin di sana. Umpan dia, Szczesny keluar dari sarangnya, gagal lagi peluang yang didapatkan. Cukup rapat juga ternyata permainan Juventus di lini pertahanannya. Tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Baik sekali, ada Paulsen, umpan Haaland, hampir saja. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0 di babak pertama ini. Statistik yang cukup menarik karena tak banyak peluang yang berbahaya didapatkan oleh kedua tim. Newcastle United harus mati-matian mencetak 1 gol demi maju ke babak final. Jangan sampai skor 1 sama ini bertahan sampai laga usai karena mereka pastinya akan gugur. Dan bagi Juventus merupakan satu keuntungan di leg pertama karena mereka berhasil menciptakan 1 gol. Masih kebingungan nampaknya. Ada Tagliafico, ditarik lagi kepada N'Golo Kante, ada Danilo Pereira, Kyle Walker masih mencoba kali ini pemain Newcastle untuk membuka celah. Satu shooting dari Neymar Junior yang masih lemah dan berada dalam tangkapan Szczesny. Ayo Newcastle buat 1 gol dan ayo untuk Juventus tetap fokus. Ngapain ini pemain kedua kesebelasan hanya merebut bola di lini tengah saja tanpa menciptakan peluang berbahaya. Juventus lagi, ada Chiesa di sana, dipotong oleh pemain Newcastle. Ada Kyle Walker, Danilo Pereira, gagal umpan ia kirimkan. Sudah 1 jam laga berjalan, tak ada gol pun tercipta. Entah apa dengan pertandingan ini yang cukup ketat rupanya. Kyle Walker lagi, Juventus lagi, ada Werner, ada Bernardeschi. Hati-hati pemain Newcastle. Umpan dikirimkan, untung saja tak ada pemain dari Juventus yang menyambut. Dan Dybala masuk di babak kedua ini. Menarik ini, apakah ia mampu membawa timnya untuk membuka keran golnya. Sementara fans Newcastle pastinya masih harap-harap cemas dengan hasil akhir dari pertandingan ini. Sedikit ketegangan sepertinya di lini tengah Newcastle karena sering salah umpan. Ada Nabil Fekir diblok lagi tadi. Masih Juventus. Newcastle masih dikurung kali ini. Kyle Walker umpannya kirimkan langsung jauh ke depan. Haaland berbahaya kali ini, 3 lawan 2. Ada Saint-Maximin masih mengiring bola, dibawa ke dalam. Haaland, apa yang kau lakukan Erling Haaland? Tak ada, dan ternyata offside juga. Pergantian yang cukup menarik dari Newcastle United dengan memasukkan pemain bertahan lagi sementara mereka membutuhkan kemenangan. Dan sepertinya Danilo Pereira lah yang ditaruh sebagai striker menggantikan Erling Haaland. Satu kontra strategi dari pelatih yang berasal dari Indonesia ini.
Dan benar saja, satu peluang dari Danilo Pereira membahayakan gawang dari Szczesny. Cukup menarik pergantian dari pelatih ini. Apakah yang bisa dilakukan oleh Newcastle United setelah menarik beberapa pilar pentingnya seperti Haaland dan Mkhitaryan di akhir-akhir babak kedua ini? Mari terus kita saksikan, dan Ramsey pun masuk untuk memperkuat lini tengah Juventus menggantikan Cuadrado. Peluang dari Juventus, untung saja Alisson cepat keluar dari gawangnya. Serangan balik lagi 3 lawan 3 kali ini. Ada Poulsen di sana. Masih Poulsen membawa bola ke dalam dan dulu dijangkau bolanya oleh Dani Carvajal. Serangan balik juga dari Juventus sangat menarik di akhir-akhir babak kedua ini. Ada Ramsey di sana. Ramsey baik sekali, satu shooting, masih on fire Alisson sampai akhir-akhir ini. Tapi serangan belum berakhir bagi Juventus. Newcastle masih dikurung. Terjadi kemelut, belum keluar bola. Satu penyelamatan ciamik dari Alisson. 2 kali penyelamatan yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat. Ahai. Dybala juga, Dybala. Terjadi keributan di lini pertahanan Newcastle dan untung saja dihalau oleh Ruben Dias yang sangat membahayakan. Detik-detik akhir pertandingan terjadilah serangan balik. Kali ini cantik sekali Danilo Pereira kepada Saint-Maximin. Poulsen, terjadilah gol. Poulsen pun keluar sebagai penyelamat timnya, keluar sebagai jawara, keluar sebagai pahlawan saat berhadapan di laga genting, berhadapan dengan Juventus di detik-detik akhir pertandingan. Serangan balik dari 4 pemain saja tak lepas dari peran Danilo Pereira mengirimkan umpan terobosan. Umpan baik dari Saint-Maximin. Yusuf Poulsen memang pantas sebagai top scorer Newcastle United sejauh ini. Dan selebrasi kegembiraan pun dilakukan oleh pemain Juventus Newcastle pastinya. 2 menit tersisa, apa yang bisa dilakukan oleh asuhan Misiano Allegri ini? Dan peluit panjang akhirnya belum berakhir. Ada peluang terakhir bagi Newcastle, ada Christensen. Dan ternyata masih ada malapetaka untuk Juventus di detik-detik akhir pertandingan ini. Dilepaskan oleh De Ligt, satu peluang terakhir dihalau ke depan. Masih Newcastle, ada Christensen berputar, ada Mkhitaryan, satu shooting, fluid panjang akhirnya dibunyikan. Sejarah kembali tercipta untuk tim dari Liga Inggris ini, yaitu Newcastle United kembali berhasil membuat bingung lawan-lawannya karena masuk ke babak final Liga Champions musim ini. Dan ini merupakan statistik akhir pertandingan.